Yakub adalah salah satu tokoh terbesar dalam Alkitab. Oleh dialah 12 suku bangsa Israel diturunkan menjadi bangsa yang besar hingga saat ini. Meskipun Allah memperkenalkan namanya sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, kehidupan Yakub tidaklah mudah. Hidup Yakub dan keturunannya penuh dengan kesukaran dan perjuangan sebagai orang asing di berbagai negeri. Tidak seperti kakek moyangnya Abraham yang sampai masa tuanya seperti seorang raja di tanah Kanaan. Pada masa tuanya, Yakub hanya penumpang di tanah Mesir. Namun saat Yakub wafat, pemakaman dan perkabungannya begitu istimewa. Ia ditangisi dan dimakamkan bak seorang raja. Bagaimana kisah wafatnya founding fathers of Israel ini? Halo brothers and sisters. Bangsa dan kebudayaan di dunia memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam memakamkan orang yang telah meninggal dunia. Kemegahan suatu seremonial pemakaman biasanya tergantung pada ketenaran orang tersebut atau seberapa besar jasanya bagi bangsanya. Namun pada umumnya para raja, presiden, atau orang-orang terkenal akan dimakamkan dengan upacara kenegaraan yang megah. Beberapa pemakaman termegah yang terjadi pada dekade ini adalah pemakaman Raja Thailand dan Ratu Inggris. Keduanya merupakan raja dan ratu yang paling lama berkuasa di dunia, 70 tahun lamanya. Wafatnya Raja Thailand Bhumibol Adulyadej membuat rakyatnya berkabung selama 1 tahun dan biaya kremasi raja ini mencapai 1,2 triliun. Sedangkan Ratu Elizabeth II pemakamannya diperkirakan disaksikan 4,1 miliar orang di seluruh dunia dan biaya pemakamannya diperkirakan 6 miliar pound sterling atau 102 triliun. Dalam Alkitab ada rakyat biasa yang bukan raja, bukan pahlawan dan bukan pula bangsawan, tetapi pemakamannya mungkin yang terbesar dalam sejarah dan terjadi ribuan tahun lalu di Mesir. Uniknya, kematiannya diratapi oleh rakyat dari 2 bangsa, Mesir dan Israel. Dialah Yakub, anak Ishak, cucu Abraham. Setelah Yakub mengucapkan berkat dan kata-kata terakhir kepada anak-anaknya, ia pun meninggal. Yusuf memerintahkan tabib atau dokter Mesir merempah-rempahi Yakub ayahnya. Merempah-rempahi atau membalsem jenazah biasa dilakukan untuk orang-orang penting di Mesir. Pembalseman atau mumifikasi dilakukan untuk jenazah yang tidak segera dikebumikan. Pembalseman dan perkabungan Yakub di Mesir berlangsung 70 hari lamanya. Karena perkabungan ini dilakukan seluruh negeri, tentu ini merupakan amanat Firaun karena Yakub dianggap sosok penting saat itu. Padahal bisa jadi bangsa Mesir meratapi seorang Israel yang kemungkinannya tidak mereka kenal. Perkabungan berlanjut ketika jenazah Yakub dibawa ke tanah Kanaan untuk dikuburkan di Gua Makpela, pekuburan Abraham dan Ishak di Kejadian 50 ayat 13. Orang Israel mengadakan perkabungan 7 hari lagi di Kejadian 50 ayat 3 dan 10. Jadi total masa perkabungan atas kematian Yakub adalah 77 hari. Perkabungan ini terbilang lama karena tokoh lain dalam Alkitab, Musa di Ulangan 34 ayat 5-8 dan Harun di Bilangan 20 ayat 28-29 kematiannya diratapi bangsa Israel selama hanya 30 hari. Selain itu Alkitab juga mencatat bahwa iring-iringan penguburan Yakub sangatlah besar karena semua orang-orang penting dari tanah Mesir meninggalkan negeri itu untuk melakukan perjalanan jauh mengikuti Yusuf dan anak-anak Yakub
Kejadian 50 ayat 7-9. Perkabungan ini pun tampaknya begitu riuh karena orang Mesir dan Israel secara bersama-sama menangisi dan meratapi kematiannya. Kejadian 50 ayat 11. Orang Kanaan sangat terkesan dengan perkabungan itu sehingga mereka mengganti nama tempat tersebut Goren Hatat menjadi Abel Misraim yang berarti Morning of Egypt. Yakub hanya tinggal sebentar di Mesir, tetapi seluruh bangsa berduka atas kematiannya, bukan karena apa yang telah dilakukannya, tetapi karena apa yang Tuhan telah kerjakan dalam diri Yusuf, anaknya. Yusuf adalah mangku bumi negeri Mesir, atau orang kedua berkuasa sesudah Firaun. Yakub dan Yusuf adalah orang-orang biasa yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di balik kisah besar tokoh-tokoh Alkitab, selalu ada Tuhan yang terbesar dari semua. Produced by Mesbah Keluarga.